Halo Bunda, halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Dapur Mini A dan R Family. Bagaimana kabarnya Bunda dan teman-teman? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Amin ya robbal alamin. Salam kenal ya aku ucapkan buat semua yang baru pertama kali berkunjung ke channel Dapur Mini. Video yang aku share kali ini masih seputar kegiatan ibu rumah tangga, dan ini diawali kegiatan atau rutinitas aku di warung kecil yang ada di ruang tamu. Jadi aku jualan kecil-kecilan dan tempatnya itu adalah di ruang tamu. Hanya ada beberapa bahan-bahan ya, seperti tepung terigu, minyak kelapa, gula pasir, dan minuman-minuman sasetan, juga snack-snack ringan. Karena kebetulan ini rumahnya dekat dengan sekolah PAUD tempat aku ngajar, dan juga untuk bahan-bahan sembako ya bisa lah untuk tetangga-tetangga sekitar juga. Dan alhamdulillah untuk langganannya sudah ada gitu ya. Jadi walaupun sedikit, setiap harinya selalu ada pemasukan. Untuk hasil dari ngewarung ini, alhamdulillah banget bisa buat nambah-nambah kebutuhan jajan anak, terus untuk tabungan kurban juga, dan untuk biaya bensin sama pulsa gitu ya, untuk pulsa biasa kayak gitu. Oh ya Bunda, teman-teman, terima kasih ya sudah berkenan untuk berkunjung ke channel recehku ini. Semoga kebaikan kalian dibalas dengan kebaikan yang berlebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin. Abaikan ya Dede Arsy yang dari tadi tuh nggak bisa diem, anaknya rewel karena emang udah mulai ngantuk. Tunggu Bunda goreng ikan. Nah ini Dede Arsinya udah anteng banget, sementara lagi makan ya Bunda. Tadi pas aku masak itu nggak aku record lagi karena sambil gendongin Dede Arsi. Jadinya ya udah deh, nanti ini anaknya udah tenang baru deh lanjut videonya. Dan ini lanjut aktivitas sore hari. Si Dedek tuh masih bobo, aku bebas gitu ya untuk beraktivitas. Dia sekarang tuh lagi bener-bener yang jagain akunya, walaupun sama ayahnya atau kakaknya itu paling sebentar doang. Kalau udah lihat wujudku itu langsung mau deh digendong kayak gitu. Jadinya untuk pekerjaan juga harus pintar-pintar membagi waktu. Ini untuk gorden kamarnya kakak Rafka aku ganti ya. Tapi untuk di ruang tamu nggak semuanya, aku cuman ganti gorden di kamarnya kakak Rafka sama di kamarnya kakak Vika, karena itu sebenarnya sudah harus diganti dari yang pertama gitu, waktu bersamaan ganti gorden jendela di ruang tamu, tapi nggak aku ganti. Dan entah ini sudah berapa lama ya teman-teman, mungkin udah ada sebulan baru deh sempat aku ganti lagi. Dan ini lanjut mau ganti juga di bagian depan kamarnya kakak Vika. Kelihatan ya bun, gordennya itu beda walaupun sama-sama motif Hello Kitty.
Kalau yang dimasuk ke lorong itu yang ada dua belah tengah itu aku belinya belakangan. Jadi agak beda dengan yang di kamarnya kakak Rafka tadi, sama beda juga yang di jendela kayak gitu. Nah aku tuh beli gorden-gorden seperti ini nggak langsung sekalian. Kayak misalnya aku butuh untuk jendela aku tuh, kalau ukuran lebar gordennya 100, itu aku butuh 3 lembar. Terus kalau untuk pintu kamarnya satu, lorongnya ini dua, berarti udah 6 ya. Tambah lagi kamarnya kakak Rafka itu satu juga, jadi 7 semuanya. Itu kalau misalnya aku mau beli, aku tuh nggak beli sekalian 7, tapi belinya tuh nyicil kayak gitu. Jadi misalnya untuk jendela dulu 3, udah ada uangnya lagi baru nambah lagi. Seperti itu bunda, makanya pas beli nambah lagi untuk lorong kecil ini nggak dapat lagi yang motifnya atau yang warnanya salem gitu ya. Ini dapat yang pink Fanta, tapi nggak apa-apa karena untuk motif masih sama. Nah kenapa sih banyak banget Hello Kitty-nya? Karena aku suka yang namanya Hello Kitty. Jadi rumah ini tuh awalnya untuk ruang tamu tuh hijau gitu ya, tapi lama-lama kok jadi pengen yang Hello Kitty semua. Tapi memang sebagian orang nggak akan suka ya karena keramaian kayak gitu. Tapi kalau untuk aku pribadi suka banget. Jadi ya seperti itu. Makanya untuk sofanya juga, kalau teman-teman pada ngikutin video aku yang sebelumnya dari awal-awal aku nge-YouTube, itu sofanya bukan yang ini tapi yang merah polosan. Itu aku jual dan beli lagi yang seperti ini karena kebetulan di daerah aku ada dan aku pesen ya. Makanya dapat yang kayak gini, itu pun nyicil. Tapi alhamdulillah sekarang udah lunas dan ya pelan-pelan mulai lagi ditata kembali keuangannya supaya apa yang diinginkan tercapai. Karena masih banyak kebutuhan untuk di rumah kayu. Pengennya jadi rumah biru, rumah Emon gitu ya, Doraemon maksudnya. Tapi untuk perintilan di dalamnya tuh belum ada. Jadi ya pelan-pelan diusahakan kayak gitu. Nggak bisa sekaligus dapat banyak atau sekaligus bisa lengkap semuanya ya. Semuanya tuh dicicil sama seperti yang ada di rumah pink ini. Semuanya dicicil satu persatu. Oke, dan untuk masang gordennya sudah selesai. Aku lanjut nyapu-nyapu dulu. Ini beresin aja di bagian ruang tamu ya, karena untuk di area belakang ruang keluarga yang biasanya selalu aku buat videonya itu Pak Su sama anak-anak lagi tiduran. Ya udah deh, aku lanjut aja nyapu di sini. Alhamdulillah sekarang tuh kalau untuk kamarnya Kakak Vika aku udah nggak beresin lagi karena anaknya tuh udah tahu bersihin kamar sendiri. Jadi untuk ganti spray, ngelap-ngelap debunya atau apapun dia udah bisa bersih-bersih sendiri. Jadi aku ya paling sesekali kalau misalnya dia nggak sempet atau keburu ke sekolah atau gimana ya udah aku beresin. Tapi yang paling seringnya itu dia sendiri. Jadi ini aku tinggal lanjutin aja nyapu di bagian ruang tamu. Nah seperti ini bunda ruang tamu aku. Ada warungnya, jadi kalau untuk tempat duduk tamu tuh ukurannya jadi kecil ya, karena aslinya ruang tamu aku ini ukurannya 4x4 meter. Jadi udah dipetak lagi, dipisah lagi ya bagian ruang tamu sama warung kecil seperti ini. Mudah-mudahan aja nih teman-teman bunda-bunda semua tidak bosan dengan video yang aku share, ataupun kalau ada yang berminat atau yang punya keinginan untuk ngewarung tapi kendala dengan modal gitu ya, harus punya modal gede. Kalau kita mau punya tempat sendiri ya otomatis harus bangun sendiri juga ya tempatnya. Nah itu pasti butuh anggaran yang lebih besar. Tapi kalau nempel kayak gini, make tempat yang emang udah ada dan bisa gitu ya untuk dilaksanakan, ya udah. Karena aku ngewarung seperti ini juga modal awalnya tuh cuman 2 juta rupiah dan alhamdulillah bisa bertahan sampai sekarang walaupun untuk nambah barangnya tuh tidak terlalu banyak. Awalnya tuh jualannya aku cuman pakai keranjang susun. Itu yang dibuat sama Pak Su tuh dijadikan satu, dirakit gitu ya. Dan kalau pakai umurnya sih keranjangnya sampai sekarang itu sudah sekitar 9 bulan bersamaan dengan umur warung ini. Baru 9 bulan ya. Dan keranjangnya tuh udah kropos, tapi alhamdulillah saat keranjangnya kropos itu
laba atau keuntungan dari ngewarung ini udah ada gitu. Jadi bisa untuk dibelikan rak-rak yang minimalis, yang memang sesuai, bisa ditata gitu di ruang tamu seperti yang ada saat ini. Jadi aku pakai gantungannya juga, itu gantungan yang mungkin untuk gantungan baju kayak gitu, tapi aku eh, lihatnya kan hemat gitu ya, hemat ruangan, terus hemat tempat juga, dan tidak terlalu buat berantakan untuk area ruang tamu. Oke, sampai sini dulu ya Bunda. Assalamualaikum.